Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mata Lu Chen muram, dan dia berkata dengan tajam, "Kamu tidak tahu tentang hidup dan mati, aku harus membunuhmu hari ini," ucap Lu Chen. Memikirkan telinga dan tangannya dipotong oleh Tan Yun, Lu Chen bisa tidak menunggu untuk menelanjangi Tan Yun hidup-hidup. Karena itu, dia ingin Tan Yun mati. Bunuh. Mengikuti perintah Lu Chen, tiba-tiba, ratusan ribu sinar pedang menebas ke arah Tan Yun. Kepadatan ratusan ribu balok pedang telah mencapai tingkat kedap udara dan kedap air. Selain melawan, Tan Yun tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Yang mengejutkan Tan Yun adalah aura tirani yang memancar dari lusinan pedang kekuatan kuno membuatnya merasa tidak nyaman. "Lu Chen, dengarkan aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat. Aku tidak mati sebelumnya, dan aku tidak akan mati di masa depan," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mengandung niat membunuh dengan raungan makna, dia menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, dan ukurannya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki. Pada saat yang sama, dia mengambil pedang ilahi pembantai Hongmeng di tangan kanannya ke dalam pikirannya. "Hancurkan cambuk jiwa penekan iblis, bertarunglah untukku," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melepaskan kekuatan supernatural paling kuat dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, yaitu cambuk jiwa penekan iblis. Yang disebut menghancurkan iblis, mengacu pada kekuatan magis ini, yang memiliki efek pengganda terhadap monster. Adapun cambuk penekan jiwa, tidak peduli apakah lawannya adalah iblis atau dewa, setelah terkena cambuk penekan jiwa yang menghancurkan iblis, jiwa akan terluka dalam berbagai tingkat. Ketika Hongmeng Void bergetar hebat, kekuatan kematian yang luas dan gelap mengalir keluar dari Hongmeng Void di sekitar Tan Yun, melamun di tangannya, berubah menjadi raksasa hitam dengan panjang cambuk 200.000 meter. Saat cambuk pemecah iblis muncul, wajah Lu Chen memucat, dan dia merasakan pusing menyapu pikirannya seperti embusan angin. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan kemudian pulih. Tan Yun menatap Lu Chen, dan berkata dengan muram, "Pusing kan? Jangan khawatir, nanti, ketika aku memukulmu, kamu akan tahu apa hidup lebih baik daripada mati." "Perang," ucap teriak Tan Yun, dalam formasi pedang bergema, mencapai ketinggian 80.000 kaki, tubuhnya berputar-putar di udara, dan dia dengan cepat menari cambuk jiwa pemecah iblis sepanjang 200.000 kaki. Boom! Cambuk jiwa penghancur iblis meledak dari Primordial Void, seperti bunga teratai hitam pekat dan besar yang mekar, mengenai ribuan sinar pedang yang datang lebih dulu. Bang bang bang! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, ribuan sinar pedang diledakkan secara paksa oleh cambuk penekan iblis. Segera, badai Yuwei setelah ledakan ribuan sinar pedang menyebar dengan cepat menuju kehampaan di sekitarnya, dan kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Cambuk jiwa penghancur iblis yang substantif meledakkan ribuan cahaya pedang tebasan, tetapi ada retakan yang tersisa di cambuk itu. Bang bang bang! Hampir pada saat yang sama, Tan Yun yang seperti gunung, memegang cambuk ajaib, meledakkan lebih dari 2.000 balok pedang yang bergegas dengan liar. "Xiao Zhang, latihan apa yang kamu gunakan? Ini sangat kuat," ucap Lu Chen terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat pertama dari alam suci leluhur, memiliki kekuatan magis terkuat di Lu Juntongtiannya sendiri pengetahuan seni pedang, dan Tan Yun akan mati tanpa tubuh dalam sekejap, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi juga memegang cambuk raksasa hitam yang aneh, menghancurkan cahaya pedang yang kental dengan kekuatan magisnya yang paling kuat. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri saat ini, dia tidak percaya itu benar. Wajah Tan Yun dingin, dan dia menutup telinga. Dari Hongmeng Void yang luas, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, menari cambuk dengan kecepatan ekstrim, dan dengan panik menghancurkan cahaya pedang yang datang satu demi satu. Melihat bahwa dia diabaikan oleh Tan Yun lagi, mata Lu Chen berangsur-angsur menjadi sengit dan tegas, dan dia berkata dengan semangat juang yang tinggi, "Sayang, kamu benar-benar berpikir itu bisa mengalahkanku?
Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. 18 pengetahuan pedang saya membunuh langit, itu dapat menghasilkan 360.000 cahaya pedang. Setiap kali cambuk di tangan Anda menghancurkan cahaya pedang saya, itu akan meninggalkan bekas luka besar atau kecil. Kepunahan, kemudian, saya akan melihat bagaimana Anda bertarung dengan saya, ucap Lu Chen. Pada titik ini, tubuh Lu Chen sekali lagi mencurahkan kekuatan Tao kuno, seperti sungai yang deras, menelan seluruh formasi pedang ilahi Hongmeng. Di bawah berkah kekuatan orang-orang Tao kuno, lebih dari 300.000 balok pedang yang ditebaskan ke arah Tan Yun menjadi semakin ganas, dengan peningkatan tajam dalam kecepatan dan peningkatan kekuatan. Hati Tan Yun membeku, kekuatan agung leluhur angin memenuhi tubuhnya, dan kecepatan gerakannya sedikit meningkat. Namun terlepas dari ini, Tan Yun masih tidak bisa aman dan sehat. Uci, Tan Yun tidak bisa mengelak, darah berceceran, cahaya pedang menembus dari belakang dan menembus dadanya. Hahaha, apakah itu sakit? Biarkan aku memberitahumu, ini baru permulaan. Ucap Lu Chen, tawa buas Lu Chen sangat keras. Aku hanya mengalami sedikit luka, dan kamu sangat bersemangat, kamu memang lusuh, ucap Tan Yun mencibir, dan terus menari cambuk ajaib, meledakkan balok pedang. Tan Yun benar, sekarang tubuhnya setinggi 80.000 kaki, dan pedang panjang itu bersinar, meskipun menembus tubuhnya, tidak memiliki dampak nyata. Bang bang bang, boom, bang gemuruh. Suara keras mengamuk di kehampaan, langit runtuh, dan Tan Yun yang memegang cambuk ilahi, seperti dewa perang, menghancurkan segalanya. Puci, puci. Pada saat yang sama, sinar pedang dari pendeta Tao Su Chang juga menebas dan menikam Tan Yun. Crash. Titik. Ketika Tan Yun memegang cambuk pemecah iblis dan menghancurkan lebih dari setengah cahaya pedang, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka yang mengejutkan. Dan di tangannya, cambuk jiwa pemecah iblis yang awalnya 200.000 maki telah usang menjadi hanya 100.000 kaki. Puan, mengapa kamu begitu bodoh? Pada saat ini, Tan Yun memikirkan suara cemas nyala api Hongmeng, Istana Fang memberimu armor leluhur Zantian, yang merupakan Raja Tao terbaik, mengapa tidak menggunakannya? Selama kamu mengorbankan Zantian Zujia, cederamu tidak akan begitu serius, ucap Zixin. Tidak perlu pengingat Zixin, apakah Tan Yun melupakan Zantian Zujia yang dikirim oleh Fang Zixi? Tentu saja tidak. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara muram, Zixin, kami telah jauh dari kuil Tianmen selama bertahun-tahun, dan Lu Chen adalah orang pertama yang setara denganku. Saya belum mengorbankan Zantian Zujia, ucap Tan Yun. Puci, puci. Ketika Tan Yun mentransmisikan suaranya, ada 3 luka lagi di tubuhnya. Pada saat ini, Lu Chen yang mengendalikan pancaran pedang untuk menyerang Tan Yun, merasa sangat lelah karena sarana telah habis. Tapi yang membuatnya takut adalah tubuh Tan Yun benar-benar terluka, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun rasa sakit, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Xiao Zhang, siapa kamu? Tidak bisakah kamu merasakan sakitnya? Ucap Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sakit? Tan Yun tiba-tiba tertawa, tawanya penuh dengan ejekan dan ketidaktahuan pihak lain. Nama keluargamu adalah Lu, aku, Xiao Zhang, bangkit dari awal yang sederhana, selangkah demi selangkah hingga hari ini. Rasa sakit apa yang telah saya tidak pernah mengalami, saya memberitahu Anda, jika Anda memprovokasi saya hari ini, maka Anda harus mati, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, aku akan meniduri ibumu, kamu pikir kamu siapa, ucap Lu Chen mencibir. Katakan beberapa patah kata, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, ucap Tan Yun. Aku akan membunuhmu, ucap Lu Chen yang berkeringat deras, mencibir dan mengendalikan lebih dari 100.000 cahaya pedang yang tersisa, dengan panik mencekik ke arah Tan Yun. Tan Yun yang seperti gunung, mata raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dia melupakan rasa sakit dan segalanya, dan kekuatan besar Hongmeng mengalir keluar dari tubuhnya, dengan satu pikiran, semua cahaya pedang Lu Chen hancur dan menghilang. Bang bang bang, boom, bang rumbling. Beberapa saat yang lalu, Hongmeng Void yang baru sembuh dihancurkan lagi, dan pada saat yang sama, ada juga cahaya pedang yang berisi nafas kuno. Setelah beberapa saat, bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil, tidak mungkin, ucap Lu Chen. Raungan Lu Chen yang tidak dapat dipercaya bergema di seluruh formasi pedang. Di depan matanya, Tan Yun berlumuran darah dan berambut putih,
berdiri di udara, tidak ada cahaya pedang di sampingnya. Adapun cambuk jiwa penghancur iblis di tangan Tan Yun, itu hancur dan hampir musnah. Setelah semua cara, Lu Chen yang merasa sangat lelah, tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan begitu kuat. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh, tubuhnya yang berdarah hingga 80.000 kaki tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran normal, dan cambuk jiwa penghancur iblis di tangan kanannya juga menjadi Zhang Suchang. Cambuk penghancur iblis dan penghilang jiwa dengan panjang 10 kaki tampaknya akan patah kapan saja. Setelah ini, Tan Yun terus menggunakan kekuatan magisnya dalam pertempuran sengit, dan sekarang kekuatan leluhur di kolam spiritualnya hampir habis seperti Lu Chen, dan dia merasa sangat lelah. Tiba-tiba, Lu Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan menyeringai, "Xiao Zhang, jangan berpuas diri, sekarang saatnya bagiku Lu Chen untuk mengubah gelombang pertempuran," ucap Lu Chen. Lu Chen membalik tangan kanannya, dan ketika setetes cairan hijau zamrud muncul dari tangan kanannya, kekuatan leluhur yang agung dan kaya menyebar. Tan Yun berdiri di udara, alis pedangnya sedikit berkerut. "Hahaha, Lu Chen tertawa puas, Xiao Zhang, kamu memang sedikit lebih kuat dariku, cairan leluhur ini yang saya dapatkan di menara. Selama saya mengambil setetes cairan leluhur ini, semua kekuatan leluhur saya akan dipulihkan dalam sekejap, dan kemudian..." Tanpa menunggu kata-kata Lu Chen selesai, suara sarkastik Tan Yun tiba-tiba terdengar, "Ya, Anda benar, selama Anda mengambil setetes Zuli Divine Liquid, kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam roh dapat dipulihkan secara instan," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun selesai berbicara, Lu Chen tidak mengetahui kapan dia menemukan sesuatu, dia berteriak serak, "Kamu masih menyimpannya," ucap Lu Chen. Dialah yang menemukan bahwa, pada titik tertentu, setetes cairan suci Zuli tiba-tiba muncul di tangan Tan Yun. Lu Chen ketakutan. Dalam teriakan itu, Lu Chen ingin segera menelan Zuli Divine Liquid di tangannya, tetapi Tan Yun mengambil Zuli Divine Liquid lebih cepat darinya. Setelah Tan Yun mengambilnya, kekuatan leluhur di kolam roh langsung penuh, dan kelelahan menghilang. Boom! Ketika kekosongan Hongmeng runtuh, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, memegang cambuk jiwa penghancur iblis dan sudah muncul di atas Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen baru saja menelan cairan ilahi Zuli ke dalam perutnya. Ketika Lu Chen merasa bahwa kekuatan leluhur di kolam spiritual penuh, langit di atas kepalanya mendidih, tetapi Tan Yun yang memegang cambuk pemecah iblis dan menamparkan kepalanya. Tidak, Bang! Lu Chen berusaha mati-matian untuk menghindar. Meskipun dia lolos dari pukulan fatal, dia dipukul di bahu kiri. Segera, bahu kirinya meledak, dan darah berceceran dan terbang menjauh dari tubuh. Rasa sakit yang parah melanda seluruh tubuh Lu Chen dari lengan yang patah, yang bukan sesuatu yang membuatnya takut. Apa yang benar-benar membuatnya takut adalah ketika cambuk pemecah iblis meniup bahu kirinya, kekuatan mengerikan yang seolah-olah menghapus jiwa seorang Tao mengalir ke pikirannya dari luka di lengannya yang patah. Lu Chen meraung dengan tragis. Pada saat ini, cambuk penekan iblis Tan Yun sepertinya ditampar jiwa Taonya. Dia merasakan sakit kepala yang membelah, dan segera, darah berdeguk dari matanya. "Apakah kamu pikir kamu adalah keturunan Kaisar Lu Jundao? Jadi kamu adalah pemimpin yang hebat," Tan Yun berkata dengan tajam. "Sudah kubilang, aku tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dalam hidupku, tapi aku tidak pernah takut akan masalah," ucap Tan Yun. "Xiao Zhang, jangan. Bunuh aku," ucap Lu Chen memegangi kepalanya di tangan kanannya, berguling dari langit Hongmeng kesakitan, dan meraung, "Taizuku adalah Kaisar Lu Jundao. Jika kepala istana dari Istana Kuil dan kepala sekte dari Sekte Dewa Kebahagiaan tidak berani melakukannya, jika kau membunuhku, Taizuku tidak akan melepaskanmu," ucap Lu Chen. Mendengar ini, sudut pandang Tan Yun mulutnya sedikit terangkat, "Aku baru saja berkata, aku tidak takut pada apapun, apakah kamu tuli? Apakah kamu masih ingin mengancamku dengan leluhurmu? Apakah menurutmu aku takut akan ancaman?" ucap Tan Yun. Tan Yun yang berlumuran memar dan darah, dengan rambut putih menari, tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di samping tubuh Lu Chen. Dia mengayunkan cambuk pemecah iblis dan membantingnya ke dada Lu Chen. Retak. Dalam suara retak tulang yang jelas, dada Lu Chen runtuh dan beberapa tulang rusuk patah.
Pada saat yang sama, cambuk jiwa iblis Tan Yun yang patah juga menghilang. Ah, sakit, sakit, ucap Lu Chen memuntahkan darah, menutupi kepalanya dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan suara ratapan yang menyedihkan. Rasa sakit di mulutnya bukan karena dada dan tulang rusuknya patah, tetapi karena kekuatan yang mengalir ke pikirannya dan ingin merobek jiwa Taonya. Pada saat ini, Lu Chen memuntahkan darah dari mulutnya, dan darah tumpah dari telinga, hidung, dan matanya, pasti sama tragisnya dengan Tan Yun. Xiao Zhang, saya salah, saya mohon Anda mengampuni saya tidak akan mengancam Anda lagi, saya tidak berani, ucap Lu Chen. Untuk bertahan hidup, Lu Chen mengalami penindasan yang membakar jiwa Tao, dan di Hongmeng Void Chow Tan Yun berlutut. Apakah dia benar-benar merasa salah? Tidak, tentu saja tidak. Di dalam hatinya, seorang pria adalah pria yang bisa menekuk dan meregangkan. Hanya dengan bertahan hidupnya untuk sementara waktu dia bisa kembali di masa depan dan membantai penjaga terkutuk ini. Itu tidak penting, Tan Yun acuh tak acuh, matanya menjadi lebih acuh tak acuh, yang penting adalah siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, tidakkah kamu benar-benar memikirkannya, ucap Lu Chen menggigil dan berlutut di depan Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak mengancammu. Saya juga percaya bahwa Anda tidak takut akan ancaman, tetapi Anda juga harus memikirkan putri ketujuh kan. Taizuku mengetahui bahwa setelah putri ketujuh mencari pasangan, dia memerintahkanku untuk turun gunung. Jika aku mati, tindakanmu pasti akan mempengaruhi putri ketujuh. Xiao Zhang, aku mohon, jangan bunuh aku, dan kita tidak pernah memiliki kebencian sebelumnya. Xiao Zhang, ucap Lu Chen. Tan Yun menyela, diam, aku akan memberitahumu, bahkan jika kamu histeris, aku akan membunuhmu, adapun leluhurmu yang hebat, tidak apa-apa jika dia tidak menggangguku, jika dia berani menggangguku, selama aku tidak mati, maka dia akan mati, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Lu Chen tahu bahwa pihak lain bertekad untuk membunuhnya. Xiao Zhang, kamu ingin membunuhku, itu hanya mimpi, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu, ucap Lu Chen yang berlutut, tiba-tiba meraung, dan kemudian, cincin leluhurnya melintas di antara jari kanannya, jimat gelap Zhang Tong muncul di tangannya. Saat Tan Yun melihat jimat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melarikan diri ke belakang dengan putus asa. Dengan keterampilan jimat Tan Yun sekarang yang berdiri di puncak alam leluhur agung, dia bisa melihat sekilas bahwa tangan Lu Chen adalah jimat penghancur leluhur berkualitas tinggi, cukup kuat untuk membunuh 100 dirinya sendiri. Ledakan untukku, ucap Lu Chen. Dengan lambaian tangan kanan Lu Chen, sementara jimat leluhur penghancur berkualitas tinggi bergegas menuju Tan Yun, Lu Chen mengorbankan satu set baju besi untuk melindungi tubuhnya. Zantian Ancestral Armor, ucap Tan Yun mengorbankan Ancestral Armor artefak Supreme Raja Tao, dan saat dia melindungi tubuhnya, Ancestral Armor of Destruction meledak. Bang! Boom! Boom! Segera, badai energi dahsyat menyapu seluruh formasi pedang, menelan Lu Chen yang dilindungi oleh baju besi, dan Tan Yun yang dilindungi oleh armor leluhur Zantian. Puff! Puff! Segera, Tan Yun merasakan energi yang menghancurkan segalanya, menindasnya dari segala arah. Sebagian dari kekuatan mengerikan itu menembus ke dalam armor leluhur Zantian dan mengalir ke tubuhnya, seteguk panah berdarah dimuntahkan. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa tubuhnya hancur dengan daging dan darah, tulangnya retak, dan organ dalamnya terluka parah. Wow! Tan Yun meludahkan seteguk darah, merasakan angin puyuh, dan kehilangan kesadaran. Lu Chen yang dilindungi oleh baju besi, tidak jauh lebih baik, dia juga memuntahkan darah, dan baju besi di tubuhnya meledak, mengeluarkan ratapan yang lemah dan tragis. Kekuatan tangguh dari jimat leluhur penghancuran kelas atas benar-benar terlalu kuat, ketika badai energi bergulir menghantam formasi dengan kecepatan ekstrim, formasi seluruh formasi pedang ilahi Hongmeng membengkak seperti bola. Di dunia luar, semuanya lihat, apa yang terjadi di sini, bagaimana formasi pedang yang diatur oleh Xiao Zhang membengkak. Pada saat ini, terutama para dewa di bawah alam Raja Tao di Tongtian Dojo ketakutan. Di puncak Shenlou, Kaisar Agung Shizu tiba-tiba berdiri, formasi pedang Xiao Zhang akan segera hancur, ucap Kaisar Agung Shizu. Saat kata-kata Kaisar Agung Shizu jatuh, dan ketika Yu Yunxi sangat cemas, boom, dengan suara keras,
formasi pedang ilahi Hongmeng yang menyelimuti platform pertempuran Tongtian hancur. Setelah formasi pedang dipatahkan, angin bersiul, dan badai energi yang menakutkan para dewa dari alam Tao, alam leluhur dan alam berikutnya, seperti roda raksasa yang gelap, dengan kekosongan yang runtuh, menuju mereka. Tolong, tidak. Dalam suara para dewa dengan alam rendah yang meminta bantuan, Kaisar Agung Shizu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan segera, gelombang energi tak terlihat muncul dari langit di atas platform pertempuran hanya tangan raksasa transparan. Tangan raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi cakar dan menahan badai energi. Segera, badai energi dengan cepat menghilang di cakar raksasa. Plop, plop. Dengan suara dua gouge tumpul, Tan Yun yang benar-benar tidak dapat dikenali, mengenakan baju besi leluhur Zantian, dan Lu Chen yang sedang sekarat, jatuh di platform pertempuran Tongtian. Zanger, di kursi Shenlou, Dao Qing Dazun tiba-tiba berdiri. Xiao Zhang, tubuh halus Yu Yunxi bergetar, dan dia bangkit dari tempat duduknya dengan air mata berlinang. Pada saat ini, para dewa di Tongtian Dojo yang baru saja pulih dan para dewa di pegunungan di luar kota tidak bisa tidak mulai berbicara. Bagaimana ini mungkin, keturunan Kaisar Lu Jundao dan penjaga pribadi putri ketujuh keduanya kalah. Ia, Lu Chen berada di alam Tao tingkat 7, sedangkan Xiao Zhang hanya di alam suci leluhur tingkat pertama. Siapa yang bisa berdiri? Menurut pendapat saya, meskipun Lu Chen telah kehilangan lengan kirinya dan dadanya runtuh, dia masih berada di alam Tao tingkat 7, jadi dia pasti akan bisa berdiri. Adapun Xiao Zhang, dia telah berubah tanpa bisa dikenali, wajahnya penuh dengan tengkorak, dan mulutnya bahkan meludahkan darah tanpa henti. Jelas, organ dalamnya rusak parah, dan sulit baginya untuk berdiri. Yah, pria ini benar, dan ingin aku mengatakan bahwa Xiao Zhang tersesat. Sementara para dewa berbisik, Yu Yunxi di kursi memandang Tan Yun yang terbaring tak bergerak dalam genangan darah di platform pertempuran Tongtian, matanya kabur karena air mata, hatinya dipelintir seperti pisau, dan dia terus memanggil nama Tan Yun. Langkah Yu Yunxi, Kaisar Agung Shizu melihatnya, dan diam-diam berkata, mungkinkah Yuer ada hubungannya dengan Xiao Zhang? Tidak, bahkan jika Xiao Zhang adalah murid dari saudara magang Dao Qing Dazun, latar belakangnya rendah, bagaimana mungkin Xier menyukainya, ucap Kaisar Agung Shizu di dalam hatinya. Uhuk. Tepat ketika semua orang berpikir, terdengar batuk lemah dari platform pertempuran setinggi langit. Semua orang mengikuti suara itu, tetapi melihat Lu Chen yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah. Dia menopang tanah dan berdiri perlahan. Melihat pemandangan ini, ada sorakan sorak-sorai dari Tongtian Dojo, semuanya, lihat, Lu Chen telah berdiri. Ya, Lu Chen benar-benar berdiri, tetapi napas Xiao Zhang tidak teratur, jelas, cederanya bahkan lebih serius, dia pasti tidak bisa bergerak. Dia pasti kalah. Ketika semua orang berbicara, Helian Mengde mengangkat tangan kanannya sedikit di lantai atas Shenlou untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Setelah semua orang diam, Lu Chen yang hampir jatuh di medan perang, muntah darah. Dia tertawa. Meskipun tawanya kecil, itu berisi kegembiraan yang tak terlukiskan. Hahaha, Tuhan menolong aku, sungguh Tuhan menolong aku, ucap Lu Chen. Lu Chen menunjuk Tan Yun yang terbaring di genangan darah dengan mata tertutup, dan mencibir, Xiao Zhang, bukankah kamu sangat arogan? Apakah kamu tidak gila? Kalau begitu berdirilah dan jadilah kuat. Wow, hahaha, sayang sekali kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, ucap Lu Chen. Tepat ketika Lu Chen berpuas diri, ketika semua orang mengira Tan Yun pasti akan kalah, tiba-tiba, suara kelemahan terdengar, Lu Chen, jangan terlalu berpuas diri, apa susahnya bagiku untuk berdiri, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Yu Yunxi berdiri gemetar di kursinya, matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan warna kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dao Qing Dazun adalah sama, lihat, semuanya, ini Xiao Zhang, ucap seseorang berteriak, dan semua orang menatap Tan Yun. Tapi melihat Tan Yun terbaring di genangan darah, dia perlahan membuka matanya yang berdarah dan menatap Lu Chen dengan senyum beku di wajahnya. Kamu tidak mati, ucap Lu Chen. Mata Lu Chen melebar, berpikir tentang kehilangan telinga dan lengan kirinya, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bas! Saat Lu Chen memberi isyarat, kekosongan itu seperti riak di air, dan pedang ilahi yang jatuh tidak jauh naik ke udara dan menelannya di tangan kanannya.
Oke, bagus sekali, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan, ucap Lu Chen berjalan menuju Tan Yun dengan susah payah. Jangan bunuh dia, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dengan keras dan berteriak, Xiao Zhang, kamu harus mengakui kekalahan, ucap Yu Yunxi. Melihat Tan Yun tidak segera berbicara, Yu Yunxi tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Agung Shizu dan memohon, ayah kerajaan, Xiao Zhang terluka parah. Jika dia masih bisa berbicara, dia pasti akan mengaku kalah. Ayah kerajaan, jika dia bisa bergerak, dia pasti akan mundur dan mengaku kalah. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa, ayah, tolong beri perintah, jangan biarkan Lu Chen membunuhnya, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening dan tidak segera berbicara. Bagaimanapun, ini adalah upacara pernikahan yang diadakan di depan banyak orang. Aturannya adalah tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Jika dia campur tangan, apa yang akan dipikirkan orang lain? Dia adalah penguasa dinasti yang menetapkan aturan untuk merekrut kerabat. Jika dia menyela intervensi, bukankah dia akan menarik kembali kata-katanya di depan mata semua orang? Melihat Kaisar Agung Shizu ragu-ragu, Yu Yunxi buru-buru menatap senior Agung Dao Qing. Setelah Dao Qing mengangguk ke Yu Yunxi, dia membungkuk kepada Kaisar Shizu, dan tepat ketika dia akan berbicara, suara lemah tapi tegas datang dari platform pertempuran Tongtian. Kamu tidak perlu memohon belas kasihan, ini pelanggaran, ucap Tan Yun. Tubuh tua Dao Qing Dazun bergetar, melihat ke belakang dan menatap Tan Yun, yang terbaring di genangan darah. Tan Yun memandang Dao Qing Dazun dan berkata kata demi kata, selain itu, saya tidak akan pernah mengakui kekalahan, ucap Tan Yun lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin terkejut. Apa, Xiao Zhang telah sampai pada saat ini, dan dia masih tidak mengakui kekalahan. Bukan itu, saya pikir dia ingin menikahi putri ketujuh dan ingin menjadi gila. Itu benar, Lu Chen bisa berdiri dan berjalan perlahan dengan pedang, tapi bagaimana dengan dia menginginkan nyawanya? Tepat ketika kebanyakan orang memfitnah Tan Yun, Yu Yunxi melihat penampilan tragis Tan Yun, dan hatinya berdarah. Dia tidak tahu kapan, tangan gioknya sudah terkepal erat, kukunya telah menembus telapak tangannya, dan ada sedikit darah yang menetes. Zanger, jangan memaksakan dirimu sendiri, hidupmu lebih penting, ucap Dao Qing memarahi dengan cemas. Dia juga memikirkan Tan Yun dan tidak ingin dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Kamu jangan marah, Junior tidak berbicara omong kosong, tidak ada yang ingin menghalangi langkah Junior, tidak ada yang bisa. Junior harus memenangkan kejuaraan, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.